Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini jumpa lagi dengan saya, pejuang kuat. Jadi channel ini menceritakan kisah-kisah dari kisah nyata, kisah misteri atau kisah-kisah yang lain ya teman-teman. Kali ini saya mau menceritakan dari kisah nyata ya teman-teman. Tepatnya di daerah Jawa Tengah. Tapi saya sengaja tidak menyebutkan kotanya atau desanya ya teman-teman. Suatu saat di daerah tersebut mengundang seorang kiai ya teman-teman, atau penceramah. Biasanya di daerah tersebut kalau ada acara apa, entah itu hajatan atau acara apa yang ada di situ, entah itu mengundang campur sari atau apa, kali ini mengundang seorang kiai, mungkin ada acara pengajian ya teman-teman, yang diundang dari kiai Jawa Timur untuk menyampaikan atau untuk mengisi acara di situ ya teman-teman. Langsung saja singkat cerita, Pak Kiai dan rombongannya ini perjalanan dari Jawa Timur menuju ke Jawa Tengah ya, menggunakan mobil dengan tim atau kru. Setelah nyampe di Jawa Tengah, ya itu mungkin udah waktunya makan atau udah lapar ya teman-teman. Langsung saja menyuruh Pak supir untuk berhenti di suatu rumah makan atau depot atau restoran ya teman-teman. Setelah itu Pak supir pun menghentikan mobilnya dan parkir di suatu rumah makan yang ada di pinggir jalan itu ya teman-teman. Setelah itu rombongan turun, udah memasuki rumah makan dan duduk. Setelah udah disiapkan makanannya, udah diantar ke mejanya, tiba-tiba Pak Yai tersebut bilang, udah kita pergi aja katanya. Padahal hidangan itu belum dimakan ya teman-teman, pesanannya. Pak Yai tersebut ngajak balik atau pergi ke mobil lagi. Akhirnya Pak Yai tersebut nggak jadi makan di tempat situ. Setelah itu berangkat lagi ya teman-teman sama Pak supir. Pak Yai itu bilang, di situ di rumah makan tersebut mungkin kayak semacam memakai pesugihan ya teman-teman. Entah itu penglaris atau apa yang disebutkan di situ. Katanya di makanannya itu banyak, istilahnya karena mungkin bisa melihat Pak Yainya ada tangan yang kukunya panjang-panjang, atau mungkin dilihati apa semacam hantu-hantu yang buat pesugihan itu ya teman-teman. Akhirnya Pak Yai gak jadi mau makan di situ. Setelah melanjutkan perjalanan, jadi Pak Yai minta berhenti di situ. Ada rumah makan lagi, mungkin yang agak besar, istilahnya sekelas restoran atau rumah makan yang besar gitu ya teman-teman. Pak Yai dan rombongan itu turun lagi dan masuk ke tempat rumah makan itu ya teman-teman. Belum dikasih hidangan, belum disiapkan, tiba-tiba Pak Yai itu ngajak balik lagi ya teman-teman.
udah kita balik aja. Di sini ada yang nggak beres istilahnya mungkin. Ternyata seperti yang dilihat Pak Yai itu, di situ ya dilihati, jadi di makanannya itu banyak kayak entah itu orang rambut panjang, orang kukunya panjang, orang ini, orang yang wajahnya seram-seram seperti itu ya teman-teman. Ada juga yang melihat sampai liurnya itu netes-netes di makanan tersebut ya teman-teman. Buat orang awam seperti kita mungkin nggak bisa ngelihat ya teman-teman. Tapi untuk orang yang diberikan kelebihan atau dikasih kelebihan untuk bisa melihat tersebut, pasti nggak mau ya teman-teman. Jadi mungkin ngeri atau jijik ya. Kalau orang-orang seperti kita kan nggak ngelihat apa-apa ya, mungkin bismillah dimakan aja ya teman-teman. Tapi untuk yang orang yang bisa ngelihat, dia nggak mau ya teman-teman. Akhirnya untuk yang kedua kalinya Pak Yai ngajak balik lagi ke mobil. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi. Di tengah perjalanan mungkin ada rumah makan, entah mungkin kelasnya kecil atau sedang atau gimana. Pak Yai minta berhenti di situ. Setelah itu Pak Yai dan rombongan atau krunya itu turun mau ke rumah makan tersebut. Lagi-lagi seperti itu ya teman-teman, ketiga kalinya. Ternyata di situ Pak Yai ngelihat, ya itu tadi mungkin dimakan, udah bisa dilihat. Jadi mungkin orang bisa ngelihat ini warung atau apa yang bisa, yang ada memakai pesugihan atau memakai penglaris atau apa itu ya teman-teman. Ya seperti tadi, kalau orang awam seperti kita semua itu nggak bisa ngelihat ya teman-teman. Ya hanya orang-orang tertentu yang bisa diberikan kelebihan atau bisa dibilang kayak anak indigo itu juga bisa ngelihat ya teman-teman. Akhirnya untuk yang ketiga kalinya Pak Yai langsung ngajak balik lagi ya teman-teman. Terus sama rombongan kembali ke mobil semua. Nyampe tempat, akhirnya nggak jadi makan Pak Yai. Dia minta dimasakkan di rumah yang mempunyai acara tersebut ya teman-teman. Akhirnya dimasakkan di situ. Jadi nggak jadi makan di warung atau di rumah makan yang pinggir jalan ya teman-teman. Jadi hampir semua yang ada di pinggir jalan itu ya teman-teman, itu memakai semua ya teman-teman. Jadi Pak Yai nggak mau makan karena kalau ada seperti itu ya teman-teman. Akhirnya Pak Yai dimasakkan di tempat yang punya acara tersebut. Lah akhirnya ya makan di situ ya teman-teman, makan di tempat yang mempunyai acara itu. Yaitu dimasakkan di tempat situ ya teman-teman. Akhirnya selesai ya teman-teman. Setelah itu Pak Yai ngisi acara di situ sampai selesai. Oke teman-teman, mungkin cerita saya nyampe di sini dulu. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman. Pejuang kuat, mudah-mudahan yang subscribe diberikan kesehatan, rezeki yang banyak dan melimpah ya teman-teman. Biar saya bisa melanjutkan untuk episode-episode selanjutnya mengenai cerita-cerita misteri atau cerita yang lainnya. Sudah dulu ya teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.